Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aywatul Syadia dan rekan-rekan saya Nopi Depilani, Natasha dan Datriani. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang mata pelajaran matematika. Pemateri 1 yang akan disampaikan oleh Nopi Depilani, pemateri 2 yang akan disampaikan oleh Natasha, pemateri 3 yang akan disampaikan oleh Datriani, dan pemateri terakhir yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk presentasi kami mulai. 7.1 Pengantar desimal. Kata desimal berasal dari bahasa Latin decet yang artinya 10. Jadi, bilangan bulat ditulis dalam basis 10 secara teknis adalah desimal. Meskipun kebanyakan orang tidak menganggapnya. Kami menemukan desimal pada saat berurusan dengan uang. Memesan penghentian desimal tanpa konferensi kepecahan. Langkah-langkahnya yang digunakan untuk membandingkan desimal ke akhir mirip dengan langkah-langkah untuk membandingkan bilangan bulat adalah sejajar nomor dengan nilai tempat dan tambahkan 0 jika perlu. 2. Mulailah dari kiri dan temukan tempat pertama di mana nilai nolnya berbeda. 3. Bandingkan angka-angka ini digit dengan nilai nominal yang lebih besar di tempat ini mewakili yang lebih besar dari 2 angka. 2. Mengalihkan desimal. Sama seperti dalam algoritma yang disajikan untuk menambahkan desimal akhir dengan merepresentasikannya sebagai pecahan. Kami mengembangkan dan menjelaskan algoritma untuk perkalian desimal. Pertimbangkan penjumlahan 4,62 dikali 2,4 dilihat pada gambar berikut ini. 4,62 dikali 2,4 sama dengan 462 per 100 dikali 24 per 10 sama dengan 462 per 10 pangkat 2 dikali 24 per 10 pangkat 1 sama dengan 462 dikali 24 per 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 1 sama dengan 11,088 per 10 pangkat 3 sama dengan 11,088. Jawaban untuk perhitungan ini diperoleh dengan mengalihkan bilangan bulat 462 dan 24 lalu dibagi hasilnya dengan 10 pangkat 3. 3. Definisi notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah cara penulisan nomor yang mengakomodasikan nilai-nilai terlalu besar atau kecil untuk dengan mudah ditulis dalam notasi desimal standar. Untuk cara menuliskan notasi ilmiah, untuk bilangan lebih dari 10, antara lain yang pertama, jika bilangan yang lebih dari 10 tidak mempunyai koma, atau bukan bilangan desimal, buatlah koma di belakang angka yang paling belakang, dan jika bilangan itu sudah mempunyai koma, maka tidak perlu untuk menambahkan koma lagi. Cara kedua, buatlah koma di sebelah kanan angka pertama. Lalu, cara penulisan notasi ilmiah lebih dari angka 10. Yang ketiga adalah, hilangkan angka 0 di belakang koma, selain yang sudah diapit, maka angka bukan 0. Dan cara yang keempat adalah kalikan bilangan yang dapat diangkat 3-kan dengan 10n. Desimal berulang. Di kelas 7 standar inti umum, kami menemukan bahwa siswa harus dapat mengubah rasional angka ke desimal menggunakan pembagian panjang. Ketahuilah bahwa bentuk desimal dari bilangan rasional berakhir dalam 0 detik atau akhirnya berulang. Kami mengembangkan prosedur untuk mengubah beberapa bilangan rasional menjadi desimal. Misalnya, 7/8 dapat ditulis sebagai desimal akhir sebagai berikut. 7/8 sama dengan 7/2 pangkat 3 sama dengan 7 dikali 5 pangkat 3 per 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3 sama dengan 875 per 1000 sama dengan 0,785.
Desima berulang jika kita menggunakan kalkulator untuk menemukan representasi desimal untuk 2/11, kalkulator mungkin akan menampilkan 0,181818. Tampaknya blok angka berulang adalah 18. Desima berulang ditulis 0,18 di mana bilah menunjukkan bahwa blok angka di bawahnya berulang terus-menerus. Periode pengulangan adalah jumlah digit yang berulang. Pada 0,18 periodenya adalah 2. Kami gunakan jumlah digit sesedikit mungkin dalam pengulangan untuk mewakili desimal. Misalnya, file angka 3,2151515 ditulis 3,215 bukan 3,21515 atau 3,2151. Desima berulang seperti 0,18 adalah jumlah tak terhingga. 0,18 ditambah 0,0018 ditambah 0,000018 plus C. Karena kita tidak dapat menjumlahkan banyak angka yang tidak terbatas, kita perlu mendefinisikan arti dari jumlah tersebut. Semakin dekat jumlah parsial ke angka tertentu, jumlah parsial yang diberikan di atas semakin mendekati dan mendekati 2/11. Nilai dari jumlah tak terhingga didefinisikan sebagai bilangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang persen dan bunga. Persentase atau per 100 adalah sebuah angka atau perbandingan rasio untuk menyatakan pecahan dari 100. Persentase sering ditunjukkan dengan simbol persen. Persentase juga digunakan meskipun bukan unsur ratusan. Bilang itu kemudian diskalakan agar dapat dibandingkan dengan 100. Persen sangat berguna dalam menyampaikan informasi. Orang mendengar bahwa ada kemungkinan 60% hujan atau bahkan rekening tabungan mereka menarik 2% bunga tahunan. Persen adalah jenis khusus pecahan, yaitu pecahan dengan penyebut 100. Kata persen berasal dari bahasa Latin "pres", percantum, yang artinya per 100. Bank yang membayar bunga sederhana tahunan 2%, pada rekening tabungan membayar 2 untuk setiap 100 dalam rekening selama 1 tahun. Definisi persen, N persen sama dengan N per 100, di mana N adalah bilangan non-negatif apapun. Jadi N persen kuantitas adalah N per 100 dari kuantitas, atau N per 100 kali jumlahnya. Oleh karena itu, 1% adalah 1/100 dari keseluruhan, dan 1% mewakili keseluruhan kuantitas. Demikian pula 200% mewakili 200/100 atau 2 kali kuantitas yang diberikan. Persen dapat diilustrasikan dengan menggunakan ratusan grid. Selanjutnya yaitu tentang bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung dengan membungakan pinjaman pokok ditambah bunga dari periode sebelumnya. Dengan kata lain, bunga berbunga. Pada setiap periode pengembangan, bunga yang baru ditambahkan kepada pokok pinjaman dan jumlah inilah yang dibungakan untuk periode selanjutnya. Dalam transaksi bisnis, bunga terkadang dihitung setiap hari 365 kali setahun. Dalam kasus tabungan, bunga yang diperoleh ditambahkan setiap hari ke pokok, dan setiap hari bunga diperoleh jumlah yang berbeda, yaitu diperoleh dari bunga sebelumnya serta pokok pinjaman. Bunga diperoleh dengan cara ini adalah bunga majemuk. Peracikan biasanya dilakukan setiap tahun, setahun sekali, setengah tahunan 2 kali setahun, triwulan 4 kali setahun, atau bulanan 12 kali setahun. Meskipun umum di masa lalu bagi bank untuk bunga majemuk triwulanan, hari ini bank bunga majemuk bulanan, harian, atau bahkan terus-menerus, namun bahkan ketika bunganya sudah bertambah, itu tetap diberikan sebagai tarif tahunan. Misalnya, jika suku bunga 6% ditambah bulanan, bunga per bulan 6/12% atau 0,5%, jika digabungkan setiap hari, maka suku bunga per hari adalah 6/365%. Secara umum, file suku bunga per periode adalah suku bunga tahunan dibagi jumlah periode dalam 1 tahun. Jika kita menginvestasikan
100 dengan bunga tahunan 8% ditambah triwulan, berapa banyak yang akan kita miliki di akun setelah 1 tahun? Tingkat bunga triwulanan adalah 1/4 dikali 8% atau 2%. Sepertinya kita harus melakukan hitung bunganya 4 kali, tapi kita juga bisa bernalar sebagai berikut. Jika di awal salah satu bunganya 4 kali, 4 periode adalah X dolar di akun. Di akhir periode itu akan ada X ditambah 2% dari X sama dengan X ditambah 0,02X sama dengan X11 ditambah 0,022 sama dengan X11 dikali 0,22 dolar. Oleh karena itu, untuk mencari jumlah di akhir periode apapun, kita hanya perlu mengalikan jumlah di awal periode sebesar 1,0,2. Dari tabel 5 kita melihat bahwa jumlah di akhir tempat periode adalah 100 dikali 1,02 pangkat 4. Pada kalkulator ilmiah, kita dapat menghitung jumlahnya menggunakan 100 dikali 1 dikali 0,2 YX 4 sama dengan kalkulator menampilkan 108 dikali 24322. Jadi jumlahnya di akhir 1 tahun sekitar 108,24.